Selamat sore teman-teman semua. Mudah-mudahan suara aku bisa didengar jelas ya. Dan aku mau cek dulu ini tampilan dari video nanti apakah berjalan lancar. Hari ini kita mau cerita tentang masjid ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman semua, aku mau sapa semua dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan ngobrol tentang cerita masjid ya. Jadi di bulan Ramadan ini sambil kita ngabuburit ya istilahnya ya. Jadi aku mau cerita tentang masjid di Pulau Ternate. Kenapa Ternate? Karena ini sangat menarik sekali ya kisah dari masjid di Ternate ini. Nah, dan ini juga nanti aku juga mau cerita tentang sejarah berdirinya Masjid Ternate, kesultanannya, hingga juga kondisi alamnya ya yang sangat menarik banget ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Oke, hari ini aku Rayani dari Wisata Kreatif Jakarta ya, mau cerita tentang masjid di kota Ternate ya. Dan di sini nanti aku akan share videonya ya, karena ini ibaratnya virtual tour ya, sambil kita ngabuburit. Aku mau share dulu ya. Selamat bergabung juga. Di sini ada Kak Iput, kemudian ada apalagi nih, ada Kak Traveler Fahmi, selamat sore, Kak Saskara, Kak Zara, kemudian ada Kak Ratnia ya, Ratna. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai share ya videonya ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima dengan jelas ya. Ya, di sini nanti aku akan coba share videonya ini karena mudah-mudahan berjalan lancar dan sinyalnya juga berjalan lancar ya. Jadi kisahnya ini adalah sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Kesultanan Ternate ya. Jadi kan zaman dahulu tuh Indonesia itu banyak sekali ya kerajaan-kerajaan. Jadi ini dibangun sekitar tahun 1400-an ya. Nah, ini namanya masjid ini, jadi zaman dahulu Ternate ini adalah masjid pertama ya, ibaratnya masjid pertama masuknya Islam ke daerah timur. Ini adanya di Ternate ya, yang biasa disebut kalau bahasa Ternate-nya adalah Sigilamu ya. Jadi masa pemerintahannya dulu namanya Kolano Marhum tahun 1400-an. Kolano ini adalah seperti sebutan sebuah raja ataupun nama lain dari sultan. Kalau dulu disebut dengan Kolano ya, dipimpin oleh Kolano Marhum ya. Kolano Marhum ini menjabat 1400-an gitu deh. Nah, kemudian tahun 1500-an Islam ini masuk ke Ternate ya. Islam ini masuk ke Ternate. Kemudian Kolano Marhum ini wafat dan digantikan oleh anaknya ya, disebut dengan Zainal Abidin. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, di sini adalah Pulau Ternate. Ada dua pulau besar ya. Yang merah itu adalah Pulau Ternate dan di seberangnya itu adalah Tidore ya. Jadi ini bagian dari Maluku, Provinsi Maluku Utara. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan penerbangan dari Jakarta, ada juga penerbangan yang langsung ke Ternate, ada juga yang harus transit di Denpasar gitu. Nah, jadi di Ternate ini nama bandaranya adalah Sultan Babulah. Nah, kenapa Sultan Babulah? Karena memang Sultan Babulah ini adalah sultan yang ke-24 di Kesultanan Ternate. Nah, udah berapa sultan sih dari dulu ya sampai sekarang? Sudah ada 49 sultan nih teman-teman. Wah, banyak juga ya sultannya ya. Jadi dari Sultan Marhum yang pertama tahun 1400-an sampai sekarang tahun 2022 ini sudah ada sultan yang ke-49 ya. Jadi dari bandara ini, letak ke masjidnya ini juga tidak begitu jauh dari bandara ya. Kira-kira
30 menitan deh gitu ya. Dan ini memang letaknya juga hampir di pinggir pantai gitu ya. Dan di sini juga banyak sekali juga objek-objek wisata yang menarik gitu. Nah, ini adalah bandaranya, yaitu disebut pakai nama Sultan Babullah ya, Sultan Babullah Ternate. Kenapa nama bandara ini menjadi diangkat dari Sultan Babullah ini? Karena Sultan Babullah ini adalah sultan yang sangat dikenal dengan keberaniannya melawan Portugis pada saat itu. Kenapa sih ada sampai Portugis ya mau masuk ke Ternate? Karena Ternate ini adalah penghasil dari rempah-rempah ya, seperti kita ketahui daerah Maluku itu, Ternate, Ambon itu ya, itu adalah sangat kaya dengan hasil rempah-rempahnya gitu ya, sehingga daerah ini juga diperebutkan oleh Portugis, kemudian oleh Belanda gitu ya. Nah, pertempuran Sultan Babullah ini melawan Portugis ini sehingga bisa menduduki benteng. Nah, bentengnya ini juga nanti akan aku ceritain ya, yang disebut dengan Benteng Kalamata. Itu adalah benteng yang dibangun Portugis untuk menguasai daerah rempah-rempah di Ternate. Nah, ini Sultan Babullah berhasil mendudukin benteng itu, walaupun akhirnya direbut kembali ya oleh Belanda gitu ya. Tapi perjuangan dari Sultan Babullah ini sangat dikenang menjadi sebagai sebuah nama bandara penting di Ternate. Oke, kita tunggu selanjutnya, karena makam Sultan Babullah ini juga ada di daerah Ternate. Dia ada di atas bukit ya, di atas bukit, dan itu masih bisa kita temui sampai saat ini. Oke, mungkin ini sedikit agak gangguan sinyal ya. Sebentar, mungkin ini videonya akan berjalan ya. Aku sapa dulu, ada teman-teman di sini ya. Aku mau ini dong feedback, apakah sinyal di sana di teman-teman itu bisa diterima dengan baik atau tidak ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya semuanya ya. Oke, ini saat ini adalah gambar ataupun video dari Sultan Babullah di Ternate. Mudah-mudahan ini berjalan lancar ya teman-teman ya. Aduh. Oke, nah kalau misalnya teman-teman ada mau pertanyaan, nanti bisa disampaikan di kolom chat ya, karena di sini juga akan, nah ini mudah-mudahan sudah diterima ya gambar dari makam Sultan Babullah ya. Jadi Sultan Babullah ini sangat dikenang menjadi seorang tokoh pahlawan di Ternate, dan ini adalah makamnya, dan sampai saat ini masih sering diziarahi oleh masyarakat setempat ataupun tamu-tamu yang datang ke Ternate. Dan ini adalah keratonnya ya teman-teman, ini adalah keraton ataupun disebut dengan kedaton biasanya gitu ya. Nah, kedaton ataupun keraton Kesultanan Ternate ya, seperti saya katakan tadi sudah 49 ya. Yang terakhir itu tercatat itu adalah Hidayatullah Shah ya, Bapak Hidayatullah Shah. Dan Sultan terakhir yang setelah meninggal itu adalah, beliau adalah anggota DPR kalau nggak salah itu ya. Itu adalah Sultan yang ke-46, dan itu makamnya ada di belakang dari di samping ya, di samping dari Masjid Keraton. Dan ini adalah tempat tinggal Sultan ya. Dan di sini juga kita bisa datang untuk melihat, karena di sini jadi seperti museum ya teman-teman. Dan di sana juga nanti ada sebuah tandu. Nah, tandu ini untuk apa sih? Nah, ini tandu ini adalah nanti untuk biasanya untuk mengangkut mengangkat sultan untuk menuju ke masjid. Dan ini adalah masjidnya ya, zaman dahulu ya, bentuknya seperti limas ya, mirip seperti masjid-masjid di Pulau Jawa ya. Karena filosofinya adalah bentuk limas ini adalah bentuk tiga ya, segitiga ini adalah Islam, iman, dan ihsan begitu ya. Jadi dulu ini dengan latar belakang gunung yang sangat sangat legendaris ya, sangat
dikenal oleh masyarakat Ternate, yaitu Gunung Gamalama. Jadi Pulau Ternate ini sebenarnya adalah gunung ya, Gunung Gamalama dan kaki gunungnya. Jadi benar-benar Ternate ini berada di kaki gunung Gamalama ya. Jadi dan Gunung Gamalama ini sampai saat ini juga masih aktif ya teman-teman. Oke ya, jadi ini bentuknya itu dahulu dari daun ya, daun nipah ya, atapnya ya, yang dibuat oleh masyarakat Ternate. Dan ini sekarang adalah kondisi masjid saat ini ya. Jadi bentuk atap yang daun itu tadi sudah diganti dengan seng ya, dengan seng yang berwarna merah, jadi lebih mencolok. Dan ini yang di depannya ini adalah tempat berwudu ya, tempat berwudu yang dalamnya sekitar 1,5 meteran gitu ya. Tapi sekarang juga udah ada dibuat tempat berwudu yang lain yang menggunakan keran ya. Tapi ini zaman dahulu digunakan untuk tempat berwudu para jamaah ya. Jadi ini berbentuk limas, dan bagian atasnya itu ada seperti tongkat ya, tongkat lurus ya di ujung atapnya. Itu bukan penangkal petir, tapi itu adalah melambangkan keagungan Tuhan, dan ada juga katakan itu menggunakan huruf alif dari kerajaan ya. Jadi ini masjid Ternate Kesultanan ini erat kaitannya dengan kerajaan ya, kesultanan, karena tahun 1500-an ya, setelah dipimpin oleh tadi Kolano marhum meninggal, dilanjutkan dengan anaknya Zainal Abidin ya, dan kemudian nama Kolano itu dirubah dengan nama Sultan agar melambangkan atau menggambarkan keislaman gitu ya, menggambarkan keislaman. Jadi semua sistem pemerintahan di Kesultanan Ternate ini menggunakan sistem syariat Islam, dan nama Kolano untuk rajanya dirubah menjadi nama Sultan begitu. Jadi setelah masuknya Islam, nama Kolano semua dirubah menjadi Sultan. Jadi depannya itu raja-raja ini disebut dengan Sultan begitu. Nah, Sultan terakhir masih hidup sampai sekarang. Dia terakhir itu Sultan ke-46 46 itu meninggal tahun 2015. Oke, ini adalah bagian dalam dari Masjid Ternate ya, memiliki 4 tiang ya, ataupun dikatakan 4 soko guru ya sebagai penopangnya, dan ada 12 tiang lainnya untuk penyangga lainnya ya. Jadi yang soko gurunya itu ada 4 ya, dan itu tingginya kurang lebih 12 meter yang tiang 4 tengahnya itu ya, dan yang tiang yang ke-12-nya itu tingginya sekitar 9 meter gitu ya. Nah, 9 meter ini menyangga tanpa paku, teman-teman ya. Jadi sistemnya knockdown ya. Jadi bisa dibongkar pasang dan dilepas ya, dan tidak menggunakan paku begitu ya. Dan ini juga digunakan untuk masjid-masjid di Pulau Jawa ya. Dan ini jendelanya tuh ada 9 jendela, dan ada 3 pintu untuk masuk dari depan, dan dari arah depan dan ada 2 di samping kiri dan samping kanan, dan jendelanya ini ada 9 buah. Dan uniknya lagi ini cerita, kalau di Masjid Ternate ini perempuan nggak boleh sholat di masjid ini teman-teman ya. Jadi saya waktu kesini itu juga tidak bisa masuk ke dalam masjidnya. Nah, ini adalah para muazin ya yang ada di Masjid Ternate ini setelah sholat Jumat. Jadi kalau setiap sholat Jumat akan ramai sekali masyarakat Ternate maupun keturunan Sultan ataupun masyarakat sholat di sini. Dan mereka dilarang menggunakan kain sarung, jadi harus menggunakan celana panjang. Jadi walaupun bajunya berjubah seperti ini, mereka di dalamnya menggunakan celana panjang. Nah, karena apa? Karena kalau menggunakan celana panjang itu pada saat sujud itu menggambarkan huruf alif, katanya seperti itu. Dan untuk kenyamanan juga ya, jadi diwajibkan untuk menggunakan celana panjang, tidak boleh menggunakan sarung saja begitu ya. Jadi di balik jubahnya ini si bapak-bapak ini juga menggunakan celana panjang, dan satu harus menggunakan kopiah gitu ya. Menggunakan kopiah ataupun tutup kepala, fungsinya adalah untuk agar rambut-rambut itu tidak mengganggu konsentrasi pada saat beribadah begitu ya.
Dan ini setiap hari Jumat akan ramai sekali masyarakat Ternate menggunakan pakaian seperti ini, teman-teman. Jadi kalau mau lihat bagaimana kehidupan ritual di Ternate, bisa datang pada saat hari Jumat. Dan satu lagi, perempuan tidak boleh masuk ke dalam masjidnya, tapi kalau ke halaman masjidnya boleh ya. Jadi kita bisa melihat, tapi tidak boleh sholat di sini gitu. Dan ini adalah makam dari sultan yang terakhir. Sultan bukan terakhir ya, tahun 2015, yaitu Sultan ke-46 ya. Jadi terakhir itu meninggal tahun 2015, Sultan meninggal, tapi kemudian udah diangkat lagi 2 sultan setelahnya. Dan ini makam sultan yang meninggal wafat tahun 2015. Dan ini bisa kita lihat juga, ataupun yang mau berziarah, ada di samping dari masjid Ternate ini. Dan satu lagi nih yang unik nih, adalah istilah Kolano Uci Sabea ya. Apa sih Kolano Uci Sabea ya? Dan ini sangat kayaknya tepat banget nih dengan hari ini, bahwa nanti malam ya, jadi malam ke-16 bulan Ramadan itu biasanya sultan akan datang ke masjid kesultanan itu tadi ya. Jadi dari Kedaton itu jaraknya nggak jauh, sekitar 100 sampai 200 meter ya, dari keraton ke masjidnya ya. Dan itu ada istilah Kolano Uci Sabea. Apa sih itu Kolano Uci Sabea? Yaitu pada saat sultan turun dari keraton menuju masjid untuk melaksanakan sholat gitu ya. Dan ya, Kolano Uci Sabea ini biasanya dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Yaitu kapan? Yaitu pada saat bulan ini ya, pada saat nanti malam ini biasanya ya, nanti malam, yaitu malam ke-16 bulan Ramadan, yaitu sultan akan melakukan kunut di masjid. Dan kemudian pada saat Idul Adha, kemudian Idul Fitri, dan nah ini adalah kursi ya. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat, ini adalah kursi, kursi bukan sembarang kursi ya. Kursi ini adalah yang digunakan untuk mengangkut sultan. Jadi sultan itu dulu tidak boleh berjalan kaki dari keraton ke masjid, jadi harus menggunakan bukan tandus ya, kursi ya, kursi. Dan ini akan dibopong oleh masyarakat dari kesultanan tersebut begitu ya. Dan ini sultannya nanti naik di atas kursi ini, kemudian dibopong dari kesultanan menuju ke masjid dan melaksanakan sholat tarawih, yaitu di saat di bulan nanti malam nih ya, ceritanya ya, nanti malam. Kemudian pada saat nanti malam Lailatul Qadar ya, kemudian pada saat Idul Fitri, dan pada saat Idul Adha. Dan ini adalah ini seorang sultan, tapi ini sultannya sekarang udah sulit ya, udah kita sulit untuk menemukan lagi tradisi Kolano Uci Sabea itu. Jadi sultannya ini kadang-kadang naik mobil ataupun berjalan kaki ya, udah jarang untuk ditandu ya. Jadi ini adalah menjemput. Jadi sultan kalau ke masjid itu dijemput, dan ada ritual adat, dan kemudian ada alat musik gamelan yang dibunyikan. Dan konon gamelan ini adalah hadiah dari sultan ya, bukan sultan, wali, salah satu wali Songo di Pulau Jawa gitu ya. Dan ini menjadi tradisi. Hanya sekarang tradisi sejak tahun 2015 ya, itu Kolano Uci Sabea ini udah jarang kita temui. Jadi kalau misalnya, tapi tetap sultan menuju masjid, terutama nih nanti malam ya, melaksanakan sholat kunut, yaitu malam ke-16 di bulan Ramadan. Nah ini adalah penjemputan sultan. Jadi ini adalah video pada saat menjemput sultan untuk sholat di masjid keraton begitu ya. Dijemput beramai-ramai dengan masyarakat, kemudian disambut. Jadi syukurnya sih sangat menarik ya, budaya dan tradisi di Ternate ini masih berlangsung hingga kini ya, walaupun udah nggak ada itu yang ditandu-tandu. Tapi kalau teman-teman mau lihat kursinya ataupun silsilah kerajaannya, teman-teman bisa mengunjungi keraton ini, terbuka untuk umum begitu ya. Pada saat saya ke sana itu juga gampang sekali, dengan izin kita bisa masuk
ke keraton ini untuk melihat benda-benda kerajaan, untuk melihat foto-foto kerajaan, sejarahnya, dan ada juga pemandunya di situ. Bayarnya juga sepertinya seikhlasnya deh, saya lupa. Kayaknya tidak ada tarif dipatok berapa gitu ya, tapi kita seperti ada sumbangan aja seperti itu. Dan ini adalah saat Kolano Uci Sabea tahun 2015 yang terakhir ya. Dan sayangnya sultan yang ini juga sudah meninggal ya, itu tadi. Jadi sultan namanya itu aku lupa sebentar ya. Sultan Muhammad Jabir oh iya, Sultan Mudafar Shah ya yang meninggal. Ini adalah Sultan Mudafar Shah, dan beliau sudah meninggal, dan makamnya ada di sebelah keraton itu tadi ya. Jadi ini adalah sultannya dijemput ya, jadi menghargai ya. Jadi masyarakat Ternate ini mungkin mirip juga dengan masyarakat di Yogyakarta gitu ya, yang masih menghormati rajanya ya, kesultanannya. Begitu juga di Ternate. Jadi masyarakat masih sangat menghargai sultannya sebagai seorang tokoh yang disegani, yang dihargai, dan salah satu tokoh penting dalam mengambil keputusan di Ternate gitu ya. Jadi sangat jarang kan kita mendengar keributan ataupun apa gitu di Ternate, karena mereka masih menghargai seorang sultan ada di situ selain dari kepala daerahnya begitu ya. Dan ini sangat unik. Biasanya setelah rajanya ataupun sultan sholat di masjid, maka akan kembali diarak lagi teman-teman, diarak lagi menuju ke istana ataupun ke kesultanan ataupun ke keraton ataupun ke daton istilahnya ya. Jadi diantar kembali ke kedaton, kemudian raja dan kemudian permaisurinya itu seperti open house begitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat Idul Fitri gitu ya, seperti open house, dan masyarakatnya itu diperbolehkan untuk bertemu dengan sang sultan, untuk bersalaman, untuk bahkan ada yang seperti memberi penghormatan dengan menyembah begitu ya. Maksudnya itu bukan menyembah sultan, tapi mungkin sebuah penghormatan pada seorang sultan begitu. Jadi ini adalah ibaratnya bertemunya sultan dengan masyarakat Ternate ya. Nah, namun berdasarkan informasi sampai saat ini belum ada lagi ya acara Kolano Uci Sabea ini. Tapi sudah ada sultan yang diangkat ya. Jadi begitu meninggal kemudian ada pengangkatan sultan berikutnya. Jadi diusahakan tidak ada kekosongan sultan pada saat itu, karena untuk menghindari satu perebutan kekuasaan, kemudian perebutan mungkin harta warisan kerajaan. Jadi harus terus dipilih sultan pengganti apabila sultan sudah tidak ada yang menduduki jabatannya begitu. Jadi tradisi-tradisi ini masih dijaga, dan saya sebenarnya sangat penasaran karena malam ini harusnya sultan ada hadir ya di masjid Ternate ya. Dari keraton beliau akan menuju ke masjid di masjid kesultanan itu tadi. Dan pakaiannya ini juga sangat khas ya, dengan baju putih ya, didamping oleh baju putih, kemudian topinya itu berwarna putih dan ada merahnya begitu ya. Dan ini semuanya orang-orang yang mendampingin dan orang-orang yang menjadi petugas di masjid ya. Sekali lagi, tidak boleh perempuan untuk masuk ke dalam masjid kesultanan ini. Tapi kalau masjid yang lain boleh, hanya tidak boleh ke masjid, tapi halamannya boleh ya. Jadi sampai halamannya, sampai tempat berwudu di halamannya ataupun di serambinya. Jadi saya sendiri pernah nyampe di serambinya ya untuk mengambil foto, minta izin tentunya ya untuk mengambil foto, tapi tidak masuk ke dalam masjidnya. Tapi kalau laki-laki boleh ya. Jadi karena kita tamu ingin tahu, itu diizinkan ya. Nah ini dan uniknya lagi di sini itu kalau azan itu juga dilakukan oleh 4 orang gitu ya. Karena macam-macam filosofinya. Ada yang mengatakan 4 ini adalah 4 kepulauan besar di Ternate Tidore, yaitu ada Ternate,
kemudian ada Tidore, kemudian ada Jailolo, dan ada Bacan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan kenapa 4 orang yang melakukan azan. Ini berdasarkan dari 4 mazhab di Islam, yaitu ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali begitu ya. Jadi macam-macam yang mengatakan kenapa harus 4 gitu ya. Oke, itu tadi cerita sedikit dari Masjid Ternate. Nah, aku mau ngajak juga nih teman-teman untuk melihat objek wisata alam di Ternate ataupun di Tidore ya. Ini masih di Ternate ya, karena tidak hanya culture budayanya ataupun kegiatan tradisinya yang menarik di Ternate, tapi juga objek-objek alamnya indah banget. Nah, ini adalah bisa dikatakan alun-alunnya kota Ternate, indah banget. Dan itu adalah gunung ya. Di belakang tulisan Ternate ini ada gunung. Gunung itu adalah Gunung Tidore. Jadi kita dari Ternate itu bisa melihat Pulau Tidore di seberangnya gitu ya. Dan ini adalah buah pala ya. Buah pala, cengkeh itu sangat banyak di Pulau Ternate dan Tidore ini. Karena itulah zaman dahulu kenapa bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda ingin menguasai pulau ini gitu kan, karena kaya akan rempah-rempah. Dan ini adalah suasana pagi di Pulau Ternate, dan ini adalah pelabuhan ya. Jadi kalau yang mau naik kapal dari Ternate ke pulau-pulau seberangnya itu ada pelabuhannya. Dan ini adalah Danau Tolire. Ya, Danau Tolire ini sejarahnya banyak banget ya gitu ya. Tapi konon ini adalah sebuah danau yang terbentuk ya dari mitosnya itu adalah sebagai sebuah kutukan begitu katanya ya. Jadi ada seorang bapak menikahi seorang anaknya begitu. Tapi secara geologi, vulkanologi, danau ini terbentuk tadinya adalah kawah ya, kawah dari letusan dari Gunung Gamalama begitu. Dan ini adalah salah satu pantai yang indah sekali, yaitu disebut dengan Pantai Castella ya. Pantai Castella ini juga kita bisa melihat gunung tuh di seberangnya, itu adalah Gunung Maitarai di Pulau Maitara gitu ya. Dan itu kalau misalnya kita lihat ada di uang 1.000 ya, di uang 1.000 rupiah itu Gunung Maitara. Dan itu adalah bakau ya, yang kalau kita surut kita bisa ke sana. Dan kalau misalnya siang-siang nih kita bisa menikmati pemandangan indah di di Pantai Castella. Dan yang paling penting di sini dekat dengan pantai ini juga ada namanya Benteng Castella juga gitu ya. Dan itu sangat indah sekali. Jadi bisa dikatakan Pulau Ternate Tidore ini adalah pulau 1.000 benteng ya. Sebenarnya tidak sampai 1.000, cuman saking banyaknya benteng ya, bisa dikatakan orang kadang-kadang suka mengatakan pulau 1.000 benteng ya. Dan ini anak-anak di sana juga sangat senang untuk difoto-foto ya. Dan ini adalah benteng penting tadi seperti saya katakan bahwa Benteng Kalamata ini adalah benteng yang bentuknya sangat indah sekali kalau kita lihat secara aerial ya, itu bentuknya segi 5 ya. Ini adalah dibangun oleh bangsa Portugis ya untuk menguasai rempah-rempah di Kepulauan Ternate ya, dengan latar belakang itu adalah Gunung Tidore di seberangnya ya. Dan benteng inilah yang dahulu pernah direbut oleh Sultan Babullah ya, sultan yang ke-24 ya, sehingga nama beliau menjadi sangat harum dan menjadikan nama bandara di Ternate. Nah, Sultan Babullah inilah yang dengan keberaniannya merebut benteng ini, walaupun akhirnya direbut kembali oleh bangsa Spanyol dan bangsa Belanda, dan menguasai rempah-rempah di Pulau Ternate. Dan sampai saat ini benteng-benteng ini masih dipelihara dengan baik ya. Nah, kita bisa mengunjungi tempat ini kapan saja karena ini terbuka untuk umum ya. Dan selain itu ada juga nih benteng lagi. Wow, banyak sekali bentengnya, disebut dengan Fort Orange ya. Nah, uniknya ya, benteng ini sekarang juga menjadi tempat dinas pariwisata ya, Tourism Information Center gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu wisata-wisata di
Pulau Ternate, Tidore dan sekitarnya itu bisa mengunjungi Fort Orange karena di dalam itu ada kantor Tourism Information Center-nya gitu ya. Nah ini juga masih sangat dipelihara. Di situ masih ada ruang tahanan, kemudian ada meriam begitu ya. Kita bisa melihat benteng-benteng ini di Pulau Ternate ya. Dan uniknya lagi ini pasti dengan latar belakang Gunung Gamalama. Jadi kita dimanapun berdiri kita akan melihat itu Gunung Gamalama dengan gagahnya ya. Dan itu masih aktif sampai sekarang ya. Jadi kadang-kadang pagi-pagi itu kita bisa melihat Gunung Gamalama itu mengeluarkan asap. Dan ini unik lagi dengan latar belakang Gunung Tidore dan Pulau Maitara. Ini adalah sebuah laguna, yaitu seperti danau. Dan kita saat yang tepat untuk menikmati tempat ini adalah saat pagi hari ya teman-teman. Pagi hari ini letaknya kira-kira kalau dari kota itu sekitar 30 menitan ya, sekitar 20 km lah dari kota Ternate. Nah ini yang saya katakan tadi Gunung Gamalama yang pagi-pagi kadang masih mengeluarkan asap ya. Dan ini bisa kita lihat setiap hari ya. Setiap hari kita berada di kota Ternate itu kita bisa menikmatin keindahan Gunung Gamalama. Dan pagi hari biasanya mengeluarkan asap dan sekitar jam 9 ke atas biasanya sudah berkabut ya, bagian ujungnya itu udah nggak terlihat lagi. Dan ini adalah pelabuhan di Pulau Tidore. Jadi kita kalau dari Ternate bisa nyebrang ke Tidore dan ini adalah pelabuhan pintu masuk menuju Pulau Tidore ya. Ini nggak lama ya, sekitar kalau kita menggunakan speedboat sekitar kurang dari 30 menit. Nggak hanya itu, ada juga namanya Batu Angus ya. Batu Angus ini adalah sebenarnya adalah muntahan dari meletusnya Gunung Gamalama ya. Muntahan, jadi dikatakan Batu Angus. Jadi ini sebenarnya adalah lahar ataupun lava ya. Lava itu adalah lahar yang membeku ya, yang sudah dingin. Itu menjorok ke arah pantai, jadi disebut dengan batu angus. Istilahnya batu angus ya, batu yang hitam mungkin ya, hitam karena dia muntahan dari Gunung Gamalama. Dan view di sini juga sangat indah ya. Ini adalah batu laharnya itu yang dengan view langsung ke Gunung Gamalama. Dan ini tidak jauh letaknya dari Bandara Sultan Babulah. Oh ya, di sini juga aku menyampaikan ke teman-teman, apabila teman-teman ingin join dengan ke Ternate dan Tidore bersama saya, ini kebetulan Wisata Kreatif Jakarta membuka open trip ya pada bulan Juli ya. Nanti poster akan di posting di Wisata Kreatif Jakarta. Nanti teman-teman bersama saya akan berkeliling Ternate dan Tidore ya, menikmatin melihat langsung tadi ya keraton, masjid, kemudian ada peninggalan sejarah, benteng-benteng dan alam-alamnya tentunya begitu ya. Jadi nggak terasa ya sudah 30 menit nih aku cerita tentang Masjid Ternate dan wisata alamnya. Dan semoga puasa teman-teman semua lancar ya, lancar dan bisa langsung nih sampai 30 hari ya, diberi kesehatan semua. Oke, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau nanti bisa langsung melalui message di Wisata Kreatif Jakarta. Oke, aku Rayani Muharama mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekeliruan di dalam menyampaikan materi ini. Dan jangan lupa yang mau join ke Ternate bisa nanti lihat posternya ataupun informasinya di feed Wisata Kreatif Jakarta. Oke, aku Rayani mengucapkan terima kasih sekali lagi dan aku tutup pamit dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.